Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera buat kita semuanya. Saya hari ini akan memaparkan materi lagi, kelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Insya Allah akan bermanfaat buat kita semuanya. Pada materi hari ini saya akan memaparkan tentang fungsi kepemimpinan. Ada berbagai macam fungsi kepemimpinan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan kita berorganisasi. Yang pertama, fungsi kepemimpinan yang pertama ya. Yang pertama adalah fungsi dalam merencanakan. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan dalam membuat perencanaan. Entah itu dalam segi anggaran, dalam segi sumber daya manusianya, atau dalam segi peralatannya. Sangat penting sekali untuk kita mengetahui bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan dalam merencanakan apa yang akan menjadi tujuan dari organisasinya. Dalam proses perencanaan, tentunya ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama tentang sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ini sangat penting sekali karena bagaimanapun sebuah perencanaan tidak akan terlaksana dengan baik kalau sumber daya manusianya tidak disediakan dengan cukup, bahkan tidak disediakan dengan profesional. Kemudian yang kedua adalah sumber daya keuangan. Selain sumber daya manusianya, juga sumber daya keuangan juga itu sangat penting sekali untuk membuat sebuah perencanaan agar perencanaan itu bisa beroperasional dengan baik. Tentu sebuah perencanaan, ya kita harus pahami sebuah perencanaan sangat dibutuhkan adalah target yang harus dicapai. Target-target inilah yang kadangkala membutuhkan biaya, bisa kecil maupun besar, tergantung besaran target yang ingin dicapai. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan sumber daya peralatan. Kemampuan sumber daya peralatan di sini adalah apa yang menjadi penunjang dari perencanaan itu. Tentu dalam segi perencanaan organisasi sangat perlu sekali untuk mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam organisasi. Misalnya kalau kita berbicara tentang perencanaan kebersihan, maka yang dipersiapkan adalah fasilitas-fasilitas kebersihan, misalnya gerobak, mobil untuk mengangkut sampah dan lain sebagainya. Itu dipersiapkan karena kalau tidak ada peralatan yang memadai, maka akan menjadikan perencanaan itu akan tidak terlaksana dengan baik dan lain sebagainya, tentang metode, tentang marketing misalnya ya, dalam segi pemasaran. Ini sangat penting sekali dalam proses perencanaan. Kemudian yang selanjutnya, seorang pemimpin yang kedua ya, seorang pemimpin itu harus punya fungsi dalam mengawasi kegiatan. Karena seorang pemimpin harus mempunyai kejelian dalam melihat kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Setelah direncanakan, maka yang perlu dilakukan adalah mengawasi kegiatan itu agar sesuai dengan target capaian yang sudah ditetapkan pastinya. Di sinilah yang kita butuhkan bahwa seorang pemimpin harus bisa mengawasi apa-apa yang menjadi kemampuan dari sumber daya yang ada dan apa-apa yang harus dilakukan oleh bawahan atau orang-orang yang ada dalam organisasi. Pengawasan itu adalah upaya melakukan pemantauan terhadap setiap kegiatan yang ada dalam organisasi. Tentu skala atau target dalam pemantauan itu adalah apabila sebuah kegiatan sesuai dengan target, sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, maka disitulah yang dipantau, disitulah yang diawasi. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin mempunyai fungsi dalam memberi motivasi. Salah satu tugas pemimpin adalah bagaimana memotivasi bawahannya agar mereka bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Kebanyakan
bawahan atau orang-orang yang ada di bawah, misalnya rakyat, ya, itu mereka akan bekerja dengan baik, bawahan akan bekerja dengan baik kalau ditunjang dengan motivasi dari atasan. Kebanyakan seperti itu yang saya lihat. Kemudian seorang atasan yang kurang termotivasi dengan baik, kadangkala itu akan melahirkan atau menciptakan satu suasana budaya kerja yang kadangkala tidak bervitamin, ya. Saya katakan tidak bervitamin karena yang kita lihat di sini adalah bagaimana organisasi itu dapat tumbuh dengan baik, dengan spirit, dengan semangat yang ada pada seorang pemimpin. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana seorang pemimpin dalam menjalankan fungsinya sebagai